ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami sahabati Rasulullah wa jami muallimina wa masyayikhina wa asatidatina susan muallif hadal kitab nafa'ana Allah fi ulumim bid-darain wa jami ahli maqabir hadil qarya khususan muassis hadal masjid Allah tawasyahum bil maghfirati wa rahmah lil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa Nabiyuna al-amiru an-nahiyu fala ahad abar fi qawlin la minhu wa la na'am huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Al-maqalatu athamina anil A'mash
ismuhu Sulaiman ibnu Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu qala man kana ra'su malihi taqwa kanatil alsun an wasfi ribhi dinihi wallahu a'lamu bimuradihi. Wal maqalatu thamina, adapun nasihat atau artikel yang ke-8 dari kitab Nasaihul Ibad anil A'mas, daripada A'mas, ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman ibnu Mahran al-Kufi dari Kufa. Qala, berkata, man kana ra'su malihi, siapa yang modal kekayaannya at-taqwa, kanatil alsun an wasfi ribhin dinihi, maka semua lisan tidak akan mampu untuk menggambarkan keuntungan dalam agamanya. Mal muradu minhu, apa maksud daripada perkataan A'mash? Wal makna man tamassaka ala taqwa bil imtithali awamirillah wajtinabin ma'asi. Wal muradu minhu, siapa yang berpegang ala taqwa, orang berpegang kepada takwa, bil imtithali awamir, orang yang mengaku takwa, dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan atau tidak bermaksiat kepada Allah. Man kana ra'su malihi taqwa, orang bekal kekayaannya adalah takwa. Tadi dibilang kanatil alsun, itu lisan tidak bisa mampu menghitung kebaikan, keuntungan, ribhun, orang yang bekalnya itu takwa. Bahkan Allah pun mengatakan watazawwadu fa inna khairazadi, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu aslu kalimat waqo waki wiko yatan, memelihara, menjaga agar selamat dunia apalagi akhirat. Menjaga, memelihara agar selamat, waqo waki wikoyatan, udah itu aja sederhana, agar selamat di dunia dan di akhirat. Wasyar'an, adapun menurut syara', dikatakan oleh Imam Jalalain, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahillah, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara syariat. Dikatakan lagi oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, orang takwa itu apa? Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dad li yaumi rahil. Orang takwa itu dia membangun ketaatan kepada Allah, buah dari ketaatan timbul takut kepada Allah. Khauf bil jalil wal amalu bitanzil, dia mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wal qana'atu lil qalil bil qalil, timbul sifat qana'ah, sifat syukur dari buat takwa itu. Wal isti'dad li yaumi rahil, tidak lain ibadah dia, taat dia, dari itu timbul takwa, tidak lain bekal untuk kembali kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ibadah apapun membuahkan ketakwaan. Salah satunya terakhir, tidak lain bekal kita untuk kembali kepada Allah. Fa inna khairazadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sehingga Sayyidina Umar mengasih tamsil yang indah sama Ubay bin Ka'ab. Ini Sayyidina Umar ngasih pandangan tentang takwa. Ketika itu ketemu sama Ubay bin Ka'ab. Ubay, apa itu takwa? Kata Umar,
Ubay bilang, lah saya mau nanya apa itu takwa. Lalu apa kata Umar? Kata Ubay, gini aja dah, bagaimana sikapmu ketika kamu berada di tengah hutan gelap, ada duri, ada ancaman binatang buas dan macam-macam di situ, bagaimana? Oh, tentunya kita akan hati-hati. Nah, itu orang yang takwa, dia semakin hati-hati. Seperti apa hati-hatinya? Al-Imam Abu Darda mengatakan, akmalut taqwa makhafatullah. Tingkat kesempurnaan takwa kepada Allah, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala minas shaghair, sekecil apapun. Makan boleh, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Kalau makan itu nanti akan menjadi lalai untuk sholat, lalai untuk ibadah, itu ditinggalkan. Besok puasa, makan boleh buka puasa, tapi jangan semuanya dimakan. Boleh meninggalkan yang boleh agar tidak terjadi kepada yang haram. Itu semakin tinggi ketakwaan, makhafatullah, timbul takut kepada Allah, minas shaghair, dari perkara yang kecil. Sehingga Imam Hasan Basri mengatakan, orang masih melekat ketakwaannya kapan? Ketika meninggalkan apa yang diperbolehkan. Contoh, kulu wasrobu wala tusrifu, silakan makan tapi tidak berlebih-lebihan. Wa ma wusulu ila taqwa ay i'dad lit taqwa. Bagaimana kalau tadi dibilang sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa man kana ra'su malihi taqwa, siapa yang bekalnya adalah takwa, kanatil alsun, lisan itu tidak mampu menghitung betapa banyak keuntungan beragama dengan ketakwaan. Lalu apa secara untuk mencapai makom takwa? Tadi secara lughah, secara syar'i udah. Bagaimana biar sampai ke makom takwa? Karena orang kalau udah takwa itu untung dalam beragama. La tuhsa, tidak bisa dihitung kebaikannya itu. Dikatakan pertama al-mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Antara kita dengan Allah ada perjanjian. Sejak kapan? Sejak di dalam perut. Kita ketika di dalam perut ibu kita itu sudah dikatakan, alastu bi rabbikum, bukankah kami Tuhan kami, bukan Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dalam perut. Artinya apa? Kalau sudah kita mengaku Allah Tuhan, kita udah bersaksi Allah Tuhan, kita tahu kedudukan kita. Siapa? Kita ini hambanya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia umum, u'budu rabbakum, sembah Tuhanmu, walladzina min qablikum, dari orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, sebab kamu ibadah, sebab kamu menyembah Allah, semoga Allah jadikan kamu orang yang bertakwa. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita jalanin tidak lain untuk ibadah. Kalau sudah ibadah dituntut untuk keikhlasan. Kalau udah bicara ikhlas, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, definisinya singkat aja. Alladzi makna al-ikhlas sirun baini wa baina abdi. Ikhlas itu rahasia antara kita dengan Allah. Kalau udah rahasia kita dengan Allah, ibadah itu enak. Udah nggak butuh pujian, udah nggak perlu
cerita udah nggak perlu lagi tempat di sisi manusia. Kenapa? Udah tahu makomnya, keikhlasan, yang tahu biarlah Allah. Tapi kalau udah dikasih tahu, gugur tuh keikhlasan. Sirun. Sehingga dicontohkan kalau udah diingatkan segala untuk ibadah, dalam ta'lim muta'alim disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi a'mali surati dunya payasiru bi a'mali suratil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi a'mali suratil akhirah payasiru bi surati dunya bisu'in niat. Kalau kita sudah ibadah untuk Allah, kelihatannya orang mengerjakan amalan dunia. Kam min amalin yatasawwaru bi a'mali surati dunya. Berapa banyak orang yang mengerjakan amalan dunia? Orang suami nyari nafkah untuk keluarganya, kelihatannya dunia. Tapi niatnya apa? Untuk ibadah. Biar anaknya bisa sekolah, anaknya bisa ngaji, bisa pada hidup, bisa nutut ilmu. Ibadah di situ. Dapat berlebih, bisa bersedekah. Kelihatannya nyari dunia. Payasiru bi a'malil akhirah, dapat tuh dia pahala akhirat. Bahkan ditambah lagi, inna minal dzunuban la yukaffiruha wala bi salat wala bi shaum wala bi zakatin wala bi hajjin qattun illa rajulun bi kasbi yadai. Ada suatu dosa yang enggak bisa ditebus dengan pahala salat, sedekah, bahkan haji sekalipun atau puasa, kecuali apa? Rajulun bi kasbi yadai, seorang suami mencari nafkah, malam-malamnya dia capek, letih. Pada saat itu Pak, rontok dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya. Ibadah. Ketika amal itu walaupun dunia, dia niatin untuk akhirat. Jadi nggak selamanya dunia itu nggak bagus, asal orientasinya untuk akhirat. Nyari dunia untuk akhirat, dapat dunianya, bantu agama Allah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'mali surati akhirah payasiru bi a'mali dunya bisu'in niat. Berapa banyak orang kelihatan yang mengerjakan amalan akhirat, tapi dicatat cuma kebaikan dunia. Kenapa? Bisu'in niat, ketika niatnya tidak baik. Sholat paling awal datang alhamdulillah, kalau perlu pakai kain yang paling bagus, alhamdulillah. Namun sayang ada qorinah, ada embel-embel di samping masjid, nggak taunya ada yang dituju. Misalnya akhirat, tapi yang dia dapat cuma dunia, karena yang dia jalan itu ada niat dunianya. Atau mungkin haji, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada dari mereka yang berhaji ketika mencari pahala akhirat nggak ada. Kenapa? Karena yang kamu cari cuma kebaikan dunia, bukan yang dicari Allah. Ada apa? Bisa jadi orang ini ketika berhaji masuk di beberapa golongan. Sebab Nabi pernah memesan, ya'ti ala ummati zamanun yahujuna ala arbati asnafin. Nanti akan datang suatu zaman orang berhaji namun dibagi 4 macam kelompoknya. Aghniyauhum wasalatinhum linuzah. Orang kaya, penguasa, sultan pengen berhaji tapi untuk tamasya. Wa ausatuhum, ekonomi menengah, pengen haji juga maksa tapi litijarah, untuk berdagang. Mudah-mudahan saya bisa haji, bisa sambil dagang, dagangannya laku, impas modal haji. Nggak taunya nggak laku dagangannya, keluar kata-kata ropas, nyesel ke Mekah dagangan nggak laku. Bisa terjadi, bisa. Mungkin nitip rokok kiri kanan. Nah, datang lagi yang ketiga, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang fakir pun berbondong-bondong ingin berhaji, tapi lil mas'alah, untuk minta-minta. Jangan heran Bapak Ibu kalau di musim haji pengemis itu banyak. Iseng tanya,
kam tiksab pulus bil yaum. Waktu saya masih kuliah dulu pas berhaji, hadratak tiksab pulus bil yaum kam. Anda dapat duit satu hari berapa duit dari minta-minta ini? Aksar min alaf, lebih dari 1.000 real. Bisanya 3 bulan kalau dulu. Ada yang koordinirnya, bayangin. Tapi ketika dia minta kebaikan akhirat, ya Rob, mana pahala tawaf saya, wukuf saya? Nggak ada. Faminhum mayyaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada dari mereka datang berhaji, tapi yang dia cari cuma kebaikan dunia saja. Ketika minta pahala akhirat nggak ada. Ya bi ubi qita'im minad dunya, kamu udah tukar dengan sepenggal dunia. Ini niat muahada. Kita ada janji dengan Allah, kalau sudah ibadah sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti Allah balas. Bahkan Imam Ibnu Rus bilang, madama lillah tatimmu wa madama li ghairillah yanhatim. Yang apa karena Allah akan sempurna, yang bukan karena Allah siap-siap menyesal. Baru yang keempat dibilang wa fuqaha'uhum, kelompok yang keempat, contoh wa qura'uhum wa ulama'uhum, bisa jadi ahli fikih, ahli qiraah, dia berhaji liriya wa sum'ah, untuk mamer ilmu dan bacaannya. Ini bisa seperti itu ketika niat itu tercampur. Kam min amalin yatasawwaru bi amali suratil akhirah payasiru bi amalid dunya bisuin. Niat, ketika niatnya itu jelek, ada niat yang lain. Kemudian yang kedua, usulu ila taqwa muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah merasa diawasin Allah, insya Allah aman. Ini namanya makom ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Dia ibadah seakan-akan ngelihat Allah, walaupun dia nggak mampu melihat Allah, Allah pasti ngelihat dia. Sehingga ada 3 thariqah, ada 3 cara Allah mengawasi kita. Yang pertama, diri kita sendiri. Nih sekarang kita hadir di sini, diri kita ngawasin. Berangkat dari rumah ke masjid, jalan sampai masjid, nunggu azan, qomat, sholat, ngaji. Itu diri kita jadi saksi. Apa kata Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada nanti hari kiamat, hari pembalasan, mulut kamu dikunci. Tukallimuna aydihim, tangan kamu yang bicara. Aku jadi saksi ya Rob, si fulan ini ke masjid, si fulan ini ngaji. Aku jadi saksi ya Rob, ngomong tuh tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Cara pertama Allah ngawasin kita, diri kita sendiri. Yang kedua, malaikat. Mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada satu lafaz, satu kalimat yang keluar, ini dicatat sama malaikat. Diawasin kita nih. Yang ketiga, Allah langsung makin tinggi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Makanya pernah suatu ketika Ibrahim bin Adham itu ditanya sama salah satu muridnya, Tuan, bolehkah aku melakukan maksiat? Oh silakan, asalkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu yang pertama jangan pernah bisa merasa tidak dilihat oleh Allah. Wah nggak bisa, Allah selalu ngelihat kami. Ada lagi yang lain, ada
Jangan pernah makan rezeki dari Allah. Bagaimana mungkin saya nggak makan rezeki dari Allah? Dari tidur saya pun rezeki dari Allah, bangun pun dari Allah. Kalau gitu malu sama Allah. Ada lagi yang lain. Ada apa itu? Jangan kamu tinggal di kolong langit, di kolong bumi. Bagaimana saya mungkin sementara hidup di bumi? Yang keempat, apalagi kalau engkau mau berlaku maksiat, ketika datang malaikat maut, katakan kepada malaikat maut, tolong ditunda kematian ini, aku pengen tobat dulu. Nggak ada yang bisa. Terakhir, ketika engkau akan digiring ke neraka, bilang sama malaikat Zabaniyah, tunda dulu, saya akan bertobat, akan kembali kepada Allah. Nggak bisa. Berarti apa? Malulah, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullah, takut kepada Allah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, kata Allah. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Muraqabatullah. Kemudian usulu ila taqwa, yang ketiga, agar sampai ke takwa yang ketiga, senantiasa kita bermuhasabah. Jadi muhasabah itu bukan berarti merenungkan diri terus nangis, bukan. Itu mah munajat. Kalau muhasabah itu melihat mana yang paling baik, dijaga, ditambah lebih baik, mana yang kurang, dibikin agar lebih baik lagi. Itu muhasabah. Sehingga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Qori bilang tuh, imam kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai, takut kepada Allah, lihat nanti apa yang terjadi besok. Sehingga hakikat muhasabah itu apa? Nabi bilang, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, dia mengerjakan amal untuk sesudah mati. Kok amal untuk sesudah mati? Ya, sebab perjalanan sesudah mati itu panjang. Perjalanan dunia singkat. Umur umat Muhammad 60, mungkin lebih, ada 70, 80, mungkin 100, mungkin juga ada. Tapi kenapa? Masih kebaca lamanya di dunia. Tapi setelah kubur, berapa lama kita dikubur? Ada yang tahu nggak? Baru mahsyar. Di Yaumul Ba'ts dibangkitkan. Dibangkitkan itu Israfil meniup trompet pertama, dimatikan semua. Setelah dibangkitkan, dimatikan semua, baru dibangkitkan lagi yang kedua. Baru mahsyar, kumpul di padang mahsyar. Sesuai dengan nabi-nabinya. Mengikut Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Pada saat itu apa? Matahari 1 jengkal. Ada mengatakan 70 hasta. 70 hasta itu berarti deket lah, nggak jauh. Keringat manusia pada saat itu setebal mata kaki, betis, bahkan sampai leher tebelnya. Tergantung pada amalnya pada saat itu, kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jaminan sab'atu yudhillumullahu yauma la dhillu illa zillu. 7 golongan, imam adil, orang yang dekat kepada masjid, orang yang berteman karena Allah, dan seterusnya. Itu masih ada itu. Masih lama perjalanan setelah kubur itu. Jangan dikira selesai sampai situ. Baru mizan, baru sirat, baru ditentukan surga apa neraka, kita nggak tahu. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi, man amila liba ba'dal maut, dia mengerjakan apa yang sesudah dia kerjakan untuk sesudah mati nanti. Itu yang cerdas, muhasabah. Wal ajizu, kata Nabi, man atbaha nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, orang yang memperturuti hawa nafsunya dengan angan yang muluk-muluk, tapi tidak beramal.
Baru tahajud seminggu kelakuan udah kayak wali. Baru sebulan udah kayak wali. Tenang aja, nggak usah makan, ntar makan datang sendiri. Nggak bisa kayak begitu. Tingkatan kita masih tingkatan ada sababiahnya. Jadi nggak bisa bersandar kepada diri agar kita jangan tertipu. Muhasabah ini yang kita perlukan, muhasabah seperti itu. Baru mujahadah, usulu ila taqwa. Yang rabi'an atau yang keempat itu mujahadah, berjuang sungguh-sungguh dalam setiap amal sekecil apapun. Jangan dikira kecil itu nggak ada nilai bagi Allah. Ada. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil jangan kecil hati dengan amalan kecil. Bisa jadi itu yang lebih cepat diterima Allah. Dosa kecil jangan dianggap kecil, sebab dosa kecil kalau dibiarkan aja dilakukan kecil-kecil akan menjadi bergunung ketika tidak diiringi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Akan susah mendapat nurullah, cahaya Allah. Ketika dosa kecil dibiarkan begitu aja, hati bisa tertutup. Ini hadis Aisyah. Suruh mujahadah walaupun kecil. Sebab apa? Allah menjamin walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Mereka yang berjuang di jalanku, pasti Allah kasih jalan, pasti Allah kasih petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perjuangan sahabat Sya'ban. Ini sahabat Sya'ban hidup di masa Rasul. Bisa kita lihat begitu sungguh-sungguhnya dengan menjaga sholat berjamaah. Sampai di akhir hayatnya dia teriak-teriak, lima laisa bimazidin, lima laisa qulu, lima laisa bijadidin. Kenapa? Karena ngelihat betapa besarnya pahala orang yang melangkahkan ke masjid berjamaah. Itu sahabat Sya'ban. Dia kalau datang ke masjid paling awal, padahal rumahnya itu dari bukit gunung. Pernah datang nggak nongol, sehingga sholat subuh ditunggu komatnya sampai datang Sya'ban. Nggak datang juga, baru komat selesai sholat apa? Baru ditanya sama Rasul, ada yang tahu nggak rumah Sya'ban? Apa kata sahabat? Ya Rasul, rumah Sya'ban itu perjalanan antara waktu subuh dan waktu duha, mengejar sholat subuh berjamaah. Kalau gitu kita ke rumahnya, datang ke rumahnya Rasul. Sampai situ apa yang terjadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab sama istrinya. Apa kata istrinya? Ya Rasul, Sya'ban tadi malam udah meninggal dunia ya Rasul. Namun saya mau nanya ya Rasul, itu Sya'ban teriak-teriak, lima laisa bimazidin, lima laisa qulu, lima laisa bijadidin. Ini salah satu min khasa'isi Rasul, bisa mengetahui perkara yang gaib. Apa kata Rasul? Rasul membacakan firman Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Kamu telah lalai min hadza, dari hidup ini. Ketika kamu mati, fabasaruka ghita'aka, itu pandangan kamu akan diperlihatkan, amal-amal kamu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati. Babasaruka yaumal hadid, pandangan kamu tajam pada saat itu. Kenapa Sya'ban bilang lima laisa bimazidin? Kenapa nggak lebih jauh? Sya'ban dia terbiasa ke masjid. Ketika dia meninggal ke sakarat, dia ngelihat betapa indahnya balasan surga yang diberikan kepada Sya'ban. Ketika itu kata Sya'ban apa? Kenapa nggak lebih jauh lagi masjid ini? Kalau lebih jauh masjid ini akan lebih indah balasan dari Allah. Pernah kita kayak begitu? Alhamdulillah kita bisa jalan ke masjid 3 jam tahun ke puncak. Itu sahabat-sahabat sampai begitu. Dibilang lagi teriak, lima laisa bijadidin, kenapa bukan yang baru? Ketika Sya'ban mau ke masjid, ada di musim dingin, ada orang kedinginan mau mati, dikasih jaketnya, mantelnya, namun bukan yang baru, yang bekas.
Coba kalau aku kasih yang baru, aku akan mendapatkan balasan yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Laisa kulluhu, kenapa bukan semuanya? Ketika Sya'ban lagi makan roti, itu ada pengemis datang, dia kasih sebelah itu roti. Tapi Sya'ban bilang apa? Kenapa dulu nggak dikasih semua? Coba kalau aku kasih semua, akan lebih indah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang sebelah tadi. Padahal apa? Sudah mendapatkan kebaikan. Ini ciri orang yang ketika sudah baik ibadahnya, dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Ini sahabat-sahabat sampai seperti itu. Sungguh-sungguh, walaupun dalam perkara kecil. Bayangin, ini kalau kita bicara sholat, contoh aja, sehingga Allah itu begitu cinta dengan masjid ketika Isra Mi'raj aja minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu menandakan Allah cinta kepada masjid. Sehingga Nabi bilang, abghadul bilad ahabbul bilad masajidallah. Tempat yang paling dicintai adalah masjid-masjid Allah. Wa abghadul bilad, sejelek-jeleknya tempat aswaquha, pasar, kata Nabi. Sehingga Nabi bilang lagi, idza ra'aitum rajula ya'taduna masajida fashhadu bi anna lahu iman fa innallaha ta'ala yaqul innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah walam yaksha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Perumpamaan kata Nabi, apabila kamu melihat orang yang suka ke masjid, fashhadu, saksikan dia itu orang beriman. Fa innallaha ta'ala yaqul, fa di sini litakib, sebab dia suka ke masjid. Man amana billah wal yaumil akhir, percaya dengan balasan Allah. Wa qama shalah wa tazakka walam yakhsha ilallah, tidak ada yang dia takutin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang demikian selalu dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi salah satu tabi'in, kanu ashabu idza faza'u atau masajida. Para sahabat apabila mendapatkan kesulitan, dia mendatangkan masjid. Bayangin, Bani Salamah itu rumahnya di ujung kota Madinah. Ada di sini rumahnya yang di ujung Islamik, ada nggak datang ke sini? Itu di ujung kota Madinah. Ketika itu perjalanan ke masjid jauh, pengen beli rumah, pengen beli tanah di dekat Masjid Nabawi. Kata Rasul, jangan. Langkahmu dari rumah semakin jauh, itu dosanya diampuni. Yang kemudian kamu balik lagi dengan langkahmu sampai rumah, dari masjid ke rumah, dosamu diampuni. Ditawarin kendaraan bagus, nggak mau. Bani Salamah lebih memilih di tempat itu, nggak mau kendaraan, lebih milih jalan kaki. Baru sampai ke masjid, antara azan dan iqomah, itu orang yang berjamaah lebih cepat doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qomat dapat di sop awal. Ini sop awal. Nabi menjanjikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil awal, raimah Muslim fi sahihi. Allah, malaikat sallu di sini ridho. Buat siapa? Mendoakan kepada siapa? Orang yang ada di sop yang paling pertama. Bahkan dalam riwayat yang lain, sop pertama itu buat sedekahnya disamakan dengan sedekah onta buat mereka yang nggak mampu sedekah. Sop kedua sapi, sop ketiga kambing, sop keempat ayam, sop kelima telur ayam. Jadi kalau tahu orang sop awal ini, milih sop awal. Baru imam mengatakan ketika doa, ketika baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
makmum jawab amin, malaikat pun ikut mengaminkan. Yang di masjid sholatnya, di rumah nggak bisa. Sehingga dalam kitab I'anatut Thalibin, As-Sayyid Abakri menyebutkan ada salah satu tabi'in namanya Ubaidillah ibnu Umar. Dia terbiasa sholat isya berjamaah 20 tahun nggak pernah putus. Ada nggak sini setahun nggak pernah putus aja isya? Atau 40 hari nggak pernah putus, ada nggak? Itu Ubaidillah ibnu Umar 20 tahun sholat isya nggak pernah putus. Suatu ketika datang tamu, kewajiban datang tamu memuliakan, menghormatan, dia jalanin. Tahu itu tamu datang sampai azan isya belum pulang juga. Akhirnya apa? Ubaidillah ibnu Umar ketinggalan sholat isya berjamaah, tapi nggak putus asa. Dia bilang, hilang 27 derajat hari ini yang sudah aku jaga. Akhirnya Ubaidillah ibnu Umar nyari masjid mana yang masih buka. Ternyata udah tutup semua. Akhirnya apa? Ubaidillah ibnu Umar mengulang sholat isya 27 kali di rumahnya. Bapak pernah nggak ketinggalan sholat isya diulang 27 kali? Saking pengen mengejar 27 derajat agar jangan hilang. Ternyata apa? Malamnya dibuktikan oleh Allah, Ubaidillah ibnu Umar mimpi kaum muslimin jalan dengan kendaraan yang begitu cepat menuju padang yang begitu indah. Ternyata Ubaidillah ibnu Umar mau ngejar nggak nyampe-nyampe. Ada satu orang nih, wah ini bisa saya kejar nih, kata Ubaidillah ibnu Umar. Yang satu orang yang terlambat ngelewatin juga sambil ngomong, "Hei Ubaidillah, kamu nggak bakal bisa ngejar kami. Kami semua cepat karena kami semua menjaga sholat berjamaah." Ini salah satu usul ketakwaan adalah mujahadah. Yang kemudian berikutnya mu'aqobah, senantiasa memberikan hukuman apabila kita meninggalkan sesuatu yang kita kerjakan. Seperti tadi contoh Ubaidillah ibnu Umar. Udah suruh, udah ya? Udah. Masih mau saya lanjut, tapi waktunya udah cukup. Saya rasa nanti kita lanjutin lagi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lamu bimuradihi. Mohon maaf lahir batin, yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu a'lamu bimuradi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa huwa ya karim ya dzalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a wa khususan jami' ahli maqabir hadhil qaryah wa khususan muassis hadzal masjid al maghfurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah